Hai, kenalin nama aku Siti Aisyah dengan NIM S11012111. Kali ini aku akan membawa kalian keliling dunia untuk melihat fakta tentang seputar dunia jurnalistik. Tahu nggak sih guys, bahwa jurnalistik itu masuk ke dalam kajian ilmu komunikasi loh. Karena jurnalistik adalah salah satu bagian bentuk dari komunikasi massa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam proses jurnalistik adalah membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Nah, itu termasuk komunikasi massa. Dalam sejarahnya, jurnalistik berkembang pada zaman Romawi kuno sekitar 100-44 sebelum Masehi, yaitu pada masa Julius Caesar. Cikal bakal jurnalistik itu dikenalnya akta diurna, itu seperti papan pengumuman yang dibentuk oleh pihak kerajaan sebagai alat informasi bagi masyarakat. Akta diurna ini ditulis dengan tangan yang ditampilkan di alun-alun besar di kota Roma. Semakin berkembangnya zaman, bentuknya pun kian berubah dari yang selembar kertas, terus berkembang ke koran, sampai sekarang bisa diakses melalui internet dan media sosial. Nah, sekarang kita bakal bahas sistemnya nih, sistem pers yang ada di dunia pada saat ini. Yang pertama ada sistem pers otoriter. Sistem pers ini adalah tugasnya untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Yang artinya, pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Yang kedua adalah sistem pers liberal. Pada sistem ini, pers itu mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Yang ketiga ada sistem pers komunis. Pada sistem ini, media massa pada pers berperan sebagai alat pemerintah dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Yang keempat adalah sistem pers tanggung jawab sosial. Pada sistem pers ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Yang terakhir nih, kita akan membahas tentang peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang pertama ada fungsi pers sebagai media informasi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai berbagai hal, seperti informasi ekonomi, politik, hobi, dan berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu, pers memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Yang kedua adalah pers sebagai media pendidikan. Informasi yang telah disebarluaskan melalui media tentunya berfungsi untuk mendidik, mencerdaskan, dan dapat mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah pers sebagai media hiburan. Adapun dalam bentuk hiburan yang disajikan oleh pers tetap pada aturan yang berlaku. Yang keempat, pers sebagai media kontrol sosial. Pers juga berfungsi untuk mengawasi jalannya birokrasi sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan berbagai penyimpangan lainnya. Yang terakhir adalah pers sebagai lembaga ekonomi. Pers juga merupakan lembaga ekonomi di mana media massa tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit media massa sendiri, tetapi dituntut mampu membantu atau menyerap lapangan pekerjaan.